Wangi nggak? Bau nggak? Kepo deh Anda. Menurut kakak gimana nih kak? Cerita soal dia sama Lesti, itu menurut kakak settingan atau emang beneran? Atau emang cerita yang diciptakan atau emang real love? Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe by Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Hai guys, aduh akhirnya hari ini hari yang panjang. Nah jujur nih ya, sebagai mama muda dan juga wanita pekerja, aku itu paling suka kalau pampering time, yaitu usually I go to the spa. Tapi sekarang gara-gara pandemik, jadi kan kita harus berpikir nih kalau pampering kemana-mana, kadang-kadang ada perasaan was-was, apalagi aku ada anak-anak di rumah. Ngomong-ngomong soal pampering time and me time, gak perlu repot-repot lagi pergi keluar ke tempat spa, tapi kita bawa spanya langsung ke dalam rumah kita. Penasaran kan produk apa aja yang aku pakai? Kita kenalan dulu ya. Let's go. Nah, minyak zaitun secara alami mengandung bahan zat linoleic acid dan juga vitamin E yang efektif banget nih membantu menjaga kelembapan kulit dengan mempertahankan kadar air pada kulit sehingga elastisitas dan kekenyalan kulit tetap terjaga dari penuaan dini. Nah ini dia nih guys, produk yang aku pakai, Herboris rangkaian Zaitun Series. Yang pasti semuanya menggunakan olive oil alias minyak zaitun, yang pastinya merupakan antioksidan yang bagus banget dan kaya akan vitamin E. Pastinya bikin kulit ini lembut dan juga mengangkat semua kotoran plus juga sel-sel mati di kulit kita. Aku pakainya harus rajin nih, minimal 2 kali dalam seminggu. Kelihatan deh hasilnya, pasti kulit lebih sehat dan juga glowing. Nah, untuk memulai rangkaian spa aku di rumah, pastinya dong pakai produk dari Herboris yang pasti menyegarkan dan juga menenangkan jiwa. Nah ini dia nih guys, 2 produk andalan aku. Yang pertama Herboris lulur zaitun dan yang kedua Herboris minyak zaitun. Nah biasanya aku pakainya, aku campurin supaya memberikan kelembaban yang ekstra. Jangan lupa diaplikasikan di kulit yang masih kering ya. Dan butirannya jauh lebih lembut dibandingkan lulur mandi. Nah setelah kotoran dan juga sel kulit mati terangkat, aku lanjutin nih untuk mandi. Nah aku selalu pakai yang namanya Herboris Body Wash dan juga shampoo zaitun. Oke deh, aku mandi dulu ya guys. Nah selesai mandi dan juga keramas, tinggal bersihin wajah nih menggunakan facial foam zaitun. Kotoran terangkat dan kulit terasa lembut. Zaitun Facial Mask juga membantu memperlambat penuaan dini nih. Tentunya melindungi wajah dari flek hitam dan juga polusi dan radikal bebas. Dengan menggunakan Herboris Zaitun Facial Mask, jadi halus dan juga tampak lebih cerah. Nah untuk hari-hari aku biasanya pakai untuk seluruh kulit tubuhku, yaitu Herboris Body Lotion Zaitun. Nah ini mengandung yang namanya antioksidan alami, kemudian ada juga brightening extract, UV filter dan juga vitamin E. Fungsinya udah pasti dong memperlambat penuaan dini. Nah kalau yang ini aku biasanya pakai di bagian siku dan juga kaki. Ini adalah Herboris Body Butter Zaitun. Yang ini nih 2 kali lebih melembabkan dibandingkan body lotionnya karena juga mengandung shea butter. Nah sebelum bobo, aku biasanya pakai ini nih, Herboris minyak zaitun ke seluruh tubuhku. Fungsinya apa? Sehingga saat aku tidur, semua bagian kulitku ini bisa mendapatkan ekstra kelembapan. Karena aku pengen ngajakin kalian sambil santai sebelum bobo, yuk kita nonton episode yang ditunggu-tunggu. 1, 2, 3, jawab semuanya. Kira-kira bintang tamunya siapa ya? Pasti kesukaan kalian. Ini dia. Hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Guys, gimana kabarnya? Everybody's healthy, everybody's happy, everybody's horny. Everybody's horny. Yang udah menikah boleh horny sama pasangannya, ya kan? PSBB lagi guys. Oke, gak usah panjang lebar. Pokoknya aku mendoakan semuanya fans-fans dari pasukan Leslar yang udah begitu luar biasa kompaknya. I'm truly amazed with you guys ya. Dan juga pasukan Komedo, komunitas Melanie Ricardo, semuanya sehat, dijauhkan dari COVID-19. Let's everybody say amen. Oke guys, sesuai dengan judulnya. Jadi hari ini aku pengen bikin reaction
itu my vlog 1, 2, 3 job semuanya bersama dengan cowok yang lagi viral, cowok yang lagi hits, the one and only of course Rizky Bilar. Banyak banget DM yang masuk ke aku dan most of the netizen or deterjen kamu masukin netizen apa deterjen, ayo. Anyway, pokoknya semuanya I love them. Dan yang pasti terima kasih untuk kontribusinya, udah nonton, udah share link, ataupun kadang-kadang suka ada yang dipotong-potongin sama akun-akun gosip. But anyway, still exposure, so thank you very much. Dan yang pasti yang udah begitu gue nge-vlog dan collabs bersama dengan Rizky Bilar, honestly ini gue merasakan itu pasukan Leslar langsung dengan kekompakannya, dan itu subscribers gue bisa merasakan mulai menuju puncak alias pucuk meningkat dan meningkat. Thank you guys, God bless you. So reaksinya adalah banyak sekali pertanyaan dari para netizen yang masuk, and I'm gonna try to answer. Gue akan coba untuk jawab satu persatu. Pertanyaannya sudah aku tulis di buku aku, karena kan aku udah emak-emak ya, konservatif ya kan, gaya-gaya konvensional. Bukan kalau misalnya anak-anak milenial sekarang kan semua ditulis di handphone. Aku menulisnya dengan tangan aku dan aku langsung ngeliat. Dan aku baca dan aku berusaha untuk respon walaupun gak semuanya karena banyak banget pasukan Leslar. Gila. Pertanyaan yang paling banyak adalah, Kak, jujur, what do you think? Apa pendapat kakak mengenai Rizky Bilar pada saat kakak akhirnya nge-vlog bareng sama dia dan ketemu langsung sama si cowok viral ini? Oke. Aslinya Rizky Bilar ya. Jadi kalau menurut gue, pas gue ketemu sama Rizky Bilar, aslinya, karena jujur ya, gue tuh baru tahu Rizky Bilar tuh baru akhir-akhir nih, gara-gara pasukan Leslar ini gokil sih. Sebelumnya gue tahu dia adalah pemain sinetron dan dia udah berteman sama my brother Roy Ricardo, YouTuber juga, tapi nggak pernah pay attention that much segitunya gitu dibandingin sekarang. Pas gue janjian, aku janjiannya itu adalah hari Sabtu malam Minggu. Ada berondong sama mama satu mobil. Nah kita tuh nge-vlognya di mobil aku, dan yang pasti begitu aku ketemu, so that was my first time, pertama kali ketemu dan ngelihat langsung yang namanya Rizky Bilar di depan muka gue. Begitu gue buka jebret, jadi gue kenal manajernya ya kan, si Ricardo, namanya Ricardo juga guys. Chat gue buka gitu kan, pintu mobil gue, terus gue lihat, oh ini toh ternyata cowok viral itu. Wow, cakep. Beneran, sebening itu. Sebening seperti yang kalian lihat di pertelevisian, seperti yang kalian lihat di per-YouTubean, emang sebening itu guys. Jadi ibaratnya tuh ya, kalau kalian tuh ngelihat ya, akuarium yang abis diosek itu kan bening banget ya. Itu ibaratnya langit baru kelar hujan, itu kan kayaknya bening banget kan. Ibaratnya kayak layar handphone baru dibersihin pakai disinfektan, itu kan bening banget ya. Seperti itulah. Jadi kalau banyak banget ini komedo pasukan Leslar yang mungkin belum pernah ketemu langsung sama Rizky Bilar dan nanya aslinya seperti apa, secakep ngelihat di TV apa enggak, jawabannya iya. Tante-tante ini alias mama ini mengakui bahwa nama Rizky Bilar itu cakep. Salah. Cakep. Banyak yang nanya, itu kronologis seperti apa ketemunya. Janjian udah lumayan lama. Aku juga WhatsApp Lesti, tapi ya katanya Lesti sekarang lagi sibuk. Tapi janjian one day, very soon ini akan berkolaborasi ya. Terus kalau sama si Rizky ini udah janjian kayak semingguan, dan akhirnya langsung dia ada waktu langsung ngajakin waktu itu ke salah satu stasiun TV. Nah jebret, aku teh berusaha untuk on time gitu ya, walaupun jarang-jarang biasanya suka telat. Nah karena aku nggak mau keep him wait, jadi aku nyampe sebelum jam 6, kita janjian jam 6. Terus udah gitu, tadinya pengen di ruangan tuh. Nah setelah ketemu ya kan, akhirnya karena satu dan lain hal ya tidak memungkinkan di tempat itu untuk melakukan yang namanya persyutingan, pervlogan atau apapun juga dokumentasi ya yang mungkin akan dipublish. Jadi akhirnya aku berpikir, oh ya di mobilku aja. Udah sampai di mobilku dan ternyata last minute, oh pas aku ketemu sama dia ternyata harus JR dulu. Which is nggak apa-apa karena kan aku yang perlu gitu ya. Jadi aku bilang, yaudah ya, you take your time, kamu GR aja dulu, rehearsal dulu, nanti aku tungguin. Nggak lama kok, nggak lama. Dan emang bener nggak lama, paling kayak approximately mungkin kira-kira 15 menit. So he's quite on time menurut aku orangnya. Dan begitu nyampe lagi di mobilku, dia bilang, Kak kayaknya kita harus cari tempat ya, mungkin kita sambil jalan dan segala macam, karena di wilayah ini kayaknya nggak bisa tuh, nggak dapat izin untuk nge-vlog. Oke, I totally understand. Nah kita jalan-jalan dan berusaha untuk mencari pojokan, pojok busada atau pojok-pojok yang lain. Jadi ketemu di salah satu tempat makan, terus numpang parkir, gila ya.
Nggak, tapi kasih uang buat abangnya buat parkir dilebihin. Terus ngevlog lah di mobil dan ngobrol. Dan menurut aku dari kita orang yang belum pernah ketemu satu dengan yang lainnya, itu menurut aku sih obrolannya lumayan nyambung. Dan Rizky tuh di kacamata aku sebagai seorang interviewer yang aku udah menginterview lumayan banyak public figure, menurut aku anak ini dibilang chatty banget, cerewet banget enggak, tapi cukup nyambung dan quite talkative. Jadi ada kan kalau buat kita interviewer tuh ada beberapa narasumber yang susah banget gitu, misalnya untuk dikorek gitu ya. Dikorek bukan berarti untuk dikepoin ya, tapi maksudnya untuk tahu kehidupan tuh susah. Jadi misalnya kita tanya A, dia jawab langsung A doang. Bener-bener A dan gak ada embel-embelnya. Jadi kita harus putar otak gitu nanya apa lagi sama dia. Kalau Rizky enggak. Jadi aku tanya A, dia jelasin panjang lebar, dan menurut aku he's quite friendly. Orangnya tuh cukup welcome dan juga cukup bersahabat gitu. Nah, next ya. Nah, banyak banget yang tanya juga, Kak Rizky Bilar itu orangnya sombong atau enggak? Oke. Saat aku ketemu sama dia, kadang-kadang jujur ya, sebagai anak kolonial ya, alias anak-anak angkatan generasi 90-an, kadang-kadang some of, enggak semua anak-anak tuh, you know, anak-anak muda, anak-anak milenial tuh ada kadang-kadang yang mungkin bukan sombong, tapi emang, you know, gayanya kayak gitu. Gitu ya, nggak usah dijelasin kan. Dan gue sih udah siap-siap karena kadang-kadang saat kita nge-vlog dan collab, so kita kan nggak kenal sama orang ini. Jadi ya lo tebak-tebak buah manggis, kayak beli kucing dalam karung kan, kadang-kadang bisa nyambung banget, bisa cocok banget, akhirnya jadi berteman gitu. Tapi juga bisa juga ya bener-bener yang kayak interview dan you know feels like awkward ya, emang cuma interview doang gitu. Nah sama anak ini, aku tuh pas ketemu anak milenial nih umur 25 nih kayak apa, jadi aku gak ada ekspektasi macam-macam gitu. Tapi pas sudah ketemu, menurut aku sih anak ini quite humble. Dan satu, kita berasal dari tempat yang sama, itu dari Medan. Anak Medan, anak Medan, anak Medan. Kamu dari mana sih? Dari Medan. Jakarta. Kamu anak Medan, sama kita ternyata. Oh, Rosba. Anak Medan berarti. Anak Medan doang kawan. Iya banyak banget. Jadi kita berdua anak Medan, jadi punya banyak mungkin kesamaan kultur budaya, walaupun dia bukan orang Batak, dia orang Melayu, jadi yang bisa nyambung gitu. Dan menurut aku sih kalau ada yang bilang Rizky Bilar sombong, kalau aku pas ketemu sama dia nggak sombong sama sekali gitu. Itu yang aku rasain, based on my personal experience, based on my truth opinion. Menurut kakak gimana nih kak? Cerita soal dia sama Lesti, itu menurut kakak settingan atau emang beneran? Atau emang cerita yang diciptakan atau emang real love? Oke. Again, kita nggak tahu hati orang, tapi kalau buat aku yang udah menginterview hampir lumayan banyak ya public figure seperti kalian lihat gitu. Sekarang udah hampir lebih dari ya udah ratusan video yang aku buat untuk interview 1 2 3 di YouTube channel aku. Ya paling nggak aku tahu lah kalau misalnya sedikit bisa membaca gambaran atau karakter orang. But again, dalamnya laut, bisa ditebak hati orang, siapa yang tahu ya kan. Tapi kalau buat aku dari cara dia you know, menjelaskan, menceritakan mengenai Lesti, menurut aku sih anak ini sincere. Nggak tahu pacaran apa enggak, mungkin belum pacaran atau mungkin nanti ke depannya nggak akan pacaran atau ta'arufan, I don't know, it's their decision. Tapi kalau buat aku emang ada sepertinya ketertarikan gitu antara keduanya. So you feel comfortable, ngerasa nyaman sama Lesti saat sekarang itu? Jujur ya, ya. Iya. Aku bisa bilang aku nyaman. Ya kita setiap hari ketemu dan berpartner kerja juga sekarang, ngos bareng. Oke. Gitu. Jadi ya emang sedikit banyak aku udah mulai kenal, kita udah mulai kenal satu sama lain, dan ya aku bisa bilang aku nyaman. Oke. Dengan Lesti. Jadi udah nggak sad boy and sad girl lagi dong, happy boy and happy girl dong sekarang. Good boy aku tadi. Oh good boy. Oh, good boy. Saat si Rizky ini aku tanyain soal si Lesti, itu kelihatan you know orang tuh kalau misalnya ada ketertarikan kan matanya tuh pada saat menceritakan tuh kayak excited, ada binarnya gitu. Iya kan. Jadi kalau menurut gue definitely they got something, but I don't know if it's real love or not, tapi itu harus diuji. Untuk tahu tuh cinta sejati apa enggak harus diuji dengan waktu ya, say. Itu kan bukan kita yang menentukan, itu kan mereka berdua dan juga dengan Tuhan nantinya gitu. Tapi kalau ada yang bilang ini settingan doang, apalah segala macam, kalau menurut gua kayaknya mereka emang bener-bener justru nggak ada settingan. Mereka ketemu kucuk-kucuk, kok bisa saling tertarik tiba-tiba. Kan katanya dua-duanya kan ditinggal sama mantannya, dan ya itulah. Hidup tuh lucu, kadang-kadang mempertemukan orang yang tadinya mungkin ditinggal akhirnya menjadi berkah, menjadi rezeki. You never know. Kalau ini bisa menjadi jodoh nantinya, kita doakan saja. Oke, pasukan Leslar. Ini banyak banget yang tanya katanya. Oke, pada saat di vlog Amel tuh banyak banget yang ada pertanyaan mengenai anjay.
I'm not gonna mention the person's name, nggak akan nyebut nama orangnya ya, karena aku sudah berjanji di vlog aku nggak mau ngomongin ataupun you know yang menjelekkan orang segala macam. Tapi banyak yang tanya pada saat Rizky Bilar itu menceritakan mengenai Anjay dan segala macam dan kasus yang heboh ini, dia tuh kelihatannya gimana kak? Bete, kesel atau gimana? Menurut aku sih biasa aja, malah kayak banyak banget yang dia tuh justru kayak Anjay. Bahwa justru menurut aku tuh lebih ke bercanda gitu. So kalau ditanya ada kesel apa enggak pada saat ngomongin soal kasus Anjay ini, menurut aku sih enggak, justru kayaknya nih anak nih ngebawanya sangat ringan, sangat casual, dan dibawanya ke arah yang lebih lucu-lucuan. Buktinya adalah pada saat aku IG story sama dia ngomong apa, tiba-tiba dia teriak Anjay. Di sini dibilang katanya banyak banget adegan di mana Rizky Bilar ini menggaruk-garuk bagian hidungnya. Oke. Nah, yang pertama sih karena aku bukan psikolog ya, dan aku kebetulan tidak ada orang di sini yang mungkin punya kompetensi untuk bisa menjawab dari ilmu psikologi. Jadi kalau buat aku yang pertama mungkin karena dia udah dari pagi udah nge-host dan segala macam, udah peliket, belum mandi lagi, itu keadaannya udah lumayan malam, abis maghrib. Terus juga kan dia habis rehearsal segala macam, ya mungkin debu dan segala macam, jadi garuk-garuk. Atau mungkin kebiasaan, ada orang yang kadang-kadang kebiasaan garuk-garuk sebelah sini rambut, atau mungkin kebiasaan pada saat ngomong you know, banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang kita nggak sadarin pada saat kita ngomong gitu. Atau mungkin sebetulnya dia berusaha untuk feeling comfortable untuk ngobrol sama gue sebagai orang baru. Sebenarnya mungkin dia ditanya mengenai hal yang private, mungkin dia agak sedikit uncomfortable, mungkin deep down inside, mungkin aja. Tapi kalau ilmu psikologinya aku nggak tahu, mungkin teman-teman tahu, please tulis di kolom. Tapi apapun itu tidak mengganggu sih menurut aku pada saat aku having conversation dengan yang namanya Rizky Bilar gitu. Cuma mungkin buat yang nonton penasaran kan kenapa, tapi aku nggak bisa menjawab dari ilmu psikologi karena menurut aku tidak berkompeten ke samnat psikolog gitu. Next, wangi nggak? Bau nggak? Kepo deh Anda. Wangi nggak? Yes, pakai parfum cowok, nggak tahu mereknya apa, yang pasti bukan parfum suntikan. Gue pakai parfum perempuan karena gue selalu mandi parfum. Gue mah udah banci parfum, udah mabok parfum deh. Dan pada saat dia masuk juga kecium aromanya, wanginya wangi parfum cowok. Mungkin sebelum dia masuk, namanya orang mau berkolaps kan pasti semprot parfum dulu gitu. Which is good lah, daripada kita terima orang terus baunya kayak nggak enak atau apa segala macam. Kan mendingan aromanya seger dan juga wangi gitu. So betul, Rizky Bilar wangi. Walaupun aku tidak terlalu dekat dengan dia. Jaraknya ya semeter lah. Tuh, 1, 2, ya segini. Oh, setengah meter. Sayang sekali. Oke, jangan hilau tante-tante, mama. Oke, kesannya Kak Mel sama Rizky Bilar. Kesannya overall menurut aku anak ini lumayan berhati-hati saat berbicara. Dia tipe orang yang menurut aku sebelum menjawab sesuatu dia mikir banget. Karena dia juga mengungkapkan di vlog aku bahwa dia bilang, gila kak, ini aku dikasih rezeki, dikasih berkah sama Tuhan. Ini tuh justru tantangan juga buat aku, cobaan juga buat aku mampu apa enggak. Perasaan yang pasti adalah bersyukur karena ini sebuah karunia dari Tuhan yang saya sebenarnya nggak nyangka-nyangka juga kak. Aku tuh untuk dapat ini apa ya di luar expect aku sebenarnya. Tapi ya apa namanya ya yang pasti hal pertama yang aku lakukan adalah bersyukur. It's a blessing, berkah ya. Walaupun sebenarnya aku mikir ini aku mikir dua sisi ya. Bukan hanya sebagai berkah, tapi juga ini mungkin sebagai ujian bagi aku. Sebagai ujian juga. Karena ujian itu bukan hanya dari kesusahan kak. Kita diuji juga dari kenikmatan. Kenikmatan hidup, benar. Bahkan dia bilang kalau aku berubah, which is kadang-kadang kan kita nggak sadar ya kalau kita berubah jadi sombong dan segala macam. Dan seperti teman-teman tahu kan, popularitas, nama besar, orang mengeluh-elukan itu bisa banget bikin kita dari tadinya humble, rendah hati jadi berubah tanpa kita sadar. Dia selalu bilang dia minta circle terdekatnya itu keluarganya untuk ngingetin dia. Jadi kalau aku lihat anak ini tuh berhati-hati sekali dalam mempergunakan popularitasnya. Berhati-hati banget, termasuk saat aku bertanya, dia kayak ada berapa second dia mikir dulu, nggak ngejeblak langsung, dan langsung baru menjawab semua pertanyaan aku. Dan kayaknya anak ini lumayan religius menurut aku, lumayan menurut aku di kacamata aku, untuk anak muda dia punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena dalam setiap jawabannya dia selalu bilang adalah dia tuh pengen apapun yang dia dapetin sekarang dari Tuhan itu pertama untuk orang tuanya. Menurut aku sih ada anak sukses, anak perantauan, lo bisa nakal, lo bisa bandel, bisa dapetin cewek, tapi kalau fokus lo, tujuan lo bisa bikin pulang balik ke Medan, tempat lo dulu berangkat, bikin bangga mama sama bapak kau, buat aku sih acungin jempol. Dan dia selalu bilang doa mama bapaknya itu adalah ibaratnya kayak cahaya buat langkahnya dia. So itu gue bener-bener menurut gue
hal yang oke banget, kesan yang bagus banget yang gue bisa ambil dari obrolan gue sama Rizky Bilar. But again kan, gue hanya melihat dan bisa ngobrol sama Rizky mungkin hanya sekitar 30 menit. Jadi hanya melihat dari permukaan luarnya. Tapi yang pasti dari kesan 30 menit gue nge-vlog sama dia, hampir semuanya gue bisa bilang cukup positif gitu. Dan bukan cuma orangnya cukup positif, hasilnya pun cukup positif. Viewersnya bagus, puji Tuhan, alhamdulillah. Subscribers meningkat, jadi pasukan Leslar, aku pengen ngucapin terima kasih untuk semua yang udah setia, pasukan Komedo juga yang juga udah nonton, udah share linknya, dan juga sudah subscribe. Mudah-mudahan aku berdoa dalam setiap vlog siapapun, mau Rizky Bilar, mau Lesti, mau artis siapapun juga nih guys ya, yang masuk di vlog kita, setiap kalian nonton itu ada hal yang baik, hal yang positif yang bisa kita ambil dari orang yang kita tonton. Oke, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe-nya dan komennya yang baik-baik, jangan yang kasar-kasar. Oke, keep safe everybody, sehat semuanya. I'll see you again on my next video. Bye-bye.